Halo gengs, ketemu lagi. Selalu ketemu. Apa ya? Hari ini cuacanya mendung lagi. Mendung seperti hatiku saat ini yang lagi mendung. Mendung berduka juga tidak, tapi mendung-mendungan gitu Mendung-mendungan gitu ya. Iya. Karena entah kenapa sih hari ini hati aku itu galau banget. Galaunya itu bukan galau cinta ya, geng. Tapi karena galau kesepian. Kesepian juga bukan karena cinta. Karena aku udah biasa yang namanya cinta. Tidak ada yang namanya sendirian, itu aku udah biasa loh, geng. Mikir. Dan ujungnya ya galau sih. Semuanya karena berawal dari aku gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata meskipun kita selalu mengatakan seadanya, hidup seadanya, belajar. Tapi saat ini meski seadanya, kita sih kepikiran juga kok. Ada aja ya kepikirannya tuh begini loh, geng. Kok kenapa aku tidak seperti mereka? Malu jadinya. Jadi ini loh, geng. Entah kenapa sih hari ini tuh aku galau. Aku gak ada hal yang biasa aku pikirkan. Biasanya kan aku kalau memang sendirian ya it's okay sendirian, it's okay selalu sendiri gitu. Dan dengan keadaan pun juga selalu seadanya. Tapi entah kenapa hari ini tuh aku tiba-tiba mikirkan masalah uang ya. Soalnya uang di taku aku udah mulai menipis. Dan untuk makan pun udah harus mengirit ya. Ini adalah pembicaraan kita masalah uang. Dan tiba-tiba saja aku hari ini teringat yang namanya rentenir loh, geng. Jadi apapun itu, geng, kita harus belajar untuk hidup dengan seadanya, secukupnya. Meskipun uang kita itu udah mulai menipis, benar-benar menipis, tapi bagaimana caranya kita untuk bisa mengandalkan uang itu menjadi sesuatu hal yang layak. Ya, menjadi sesuatu hal yang layak, mungkin kita bisa beli makanan, tapi tidak makanan yang harus di tempat jualan makanan. Mendingan kita beli yang sayur dan apa-apa, lalu kita bikin dengan sendiri. Akhirnya kita jadi dengan seperti itu. Kan harganya juga lebih murah daripada yang beli langsung jadi, siap saji. Ya kan? Dan hari ini aku mengulas tentang masalah rentenir, geng. Kebanyakan orang yang suka merasa hidupnya pengen tuh bergaya hedon, dan dia tidak mikir panjang. Dan kebanyakan mereka juga yang merasa selalu kekurangan uang. Mereka tuh pengennya selalu ada untuk dimakan ataupun ada yang untuk dibeli agar bisa setara seperti mereka yang dilihat di pandangan matanya sendiri. Ini, geng, sesuatu hal yang ini banget sih, yang bikin mati ya, rentenir. Jangan coba-coba untuk tuketin rentenir ya. Aku aja sih sampai sekarang kalau yang dengar namanya rentenir tidak benci sih, itu kan hak mereka, privasi mereka masing-masing. Mereka mau ngutangin duit kemana dengan bunganya seapa, itu kan urusan mereka. Cuma itu kita harus kembali pada diri kita sendiri, bagaimana kita agar tidak terjerat dengan yang namanya rentenir loh, geng. Aku aja sih beberapa kali ada yang nawarin, mau ngutang nggak? Ini rentenir ini. Sering banget sih aku ketemu orang yang pengen nawarin jasa uang, yang ujung-ujungnya itu berkembang, berbunga, bahkan meningkat. Istilah
uang awal itu adalah sebagai orang tuanya dan kita bayar anaknya. Gak paham juga sih aku. Yang penting, yang pasti sih mungkin kalian juga yang dekat dengan yang namanya kemirisan keuangan, jangan sampai deh kalian sampai minjam dengan yang namanya rentenir loh. Karena pada sejatinya rentenir tidak pernah ingkar janji, ya kan? Rentenir gak pernah ingkar janji. Dengan cara apapun, dengan kekerasan, bahkan dengan mempunyai anak buah, dia akan mencoba untuk menggali, mengambil, memaksa untuk bayar. Salah siapa? Ya salahkan pada diri kita sendiri ya. Semuanya kekacauan itu ada pada diri kita sendiri karena kita yang ngutang, karena kita datang kepada rentenir. Ya yang namanya rentenir kan mereka lebih senang, mereka dipinjamin, kita minjem 10 juta, mereka kembaliannya harus 20 juta atau 15 juta, ya kan. Ya itu sih hak mereka juga, mereka mau melakukan kegiatan seperti itu, mengandalkan uang, caranya praktis banget. Tapi kalau kita harus mikir ya, aku gak berani untuk pergi ke rentenir. Meskipun keadaanku saat ini dalam keadaan terpuruk loh geng, aku udah nganggur, pekerjaan gak dapet, dan aku juga sih kadang-kadang sih uang juga minta sama saudara sedikit ya, tapi dikumpulin biar aku bisa ngecamp, karena aku tuh hobinya kan ngecamp ke bukit-bukit, gunung-gunung, ataupun ke belantara hutan. So geng, yang namanya rentenir itu tidak pernah ingkar janji. Jadi kita belajar pada diri kita sendiri lah untuk bisa menyandang semuanya, bahwa kita mampu untuk hidup dengan biasa-biasa aja. Makanya itu geng, untuk menghindari yang namanya rentenir, jauhkan pribadi hedon, jauhkan pribadi ketamakan, dan jauhkan pribadi yang pengen selalu seperti orang. Jauhkan juga pribadi yang pengen itu dilihat orang banyak, bahwa kita mampu. Aku sih menemui beberapa kasus sih, menemui orang yang hidupnya itu ternyata ujung-ujungnya dia ngutangnya sama rentenir, sama saudaranya atau sama keluarganya dia pelit, tapi sama teman-temannya dia berbagi. Aduh, berbagi, sedangkan uang itu ngutang sama rentenir. Wow. Jauhkan gaya hedonmu hanya demi pengen dipandang, hingga kamu pergi ke rentenir. Karena rentenir itu gak pernah ingkar janji loh. Dia harus tepat, ya kan? Bayarnya juga harus tepat. Karena kita harus menyadari, walaupun kita mengatakan, oh aku ngutangnya sama rentenir, tuh aku gajian sih gini juga, aku tiap bulan ada juga. Apakah kamu bisa menjamin bahwa kamu akan tetap bekerja? Siapa tahu di saat tengah-tengah kamu udah setengah bayar sama rentenir, tiba-tiba kamu ambil, gak punya pekerjaan lagi. Ataupun mungkin ada suatu hal yang membuat kamu tidak bisa bekerja, misalnya kecelakaan atau apa, sehingga kamu bisa berhenti. Dan akhirnya yang terjadi apa? Rentenir akan datang kepadamu laksana genderuwo yang siap menguntitmu dan menculikmu, sehingga kamu ketakutan dan lari. Karena rentenir itu gak pernah ingkar janji loh geng. Entah kenapa sih geng, aku hari ini pengennya membahas tentang masalah rentenir. Benci itu enggak, itu karena itu adalah hak mereka. Tapi di sini aku hanya pengen mengatakan pada diri aku, kenapa aku di sini bercerita, aku cuma mengatakan pada diriku. Sedangkan kalian adalah hak kalian pengen ke rentenir, tapi kalian udah tahu kan, yang namanya rentenir itu gimana. Rentenir gak pernah ingkar janji, geng. Dimana saat waktu yang tepat kamu harus bayar. Dimana waktu yang tepat
bayarannya itu harus selangit. Dimana kamu telat, dendanya itu akan ada. Wow. Rentenir tidak pernah ingkar janji loh, geng. Bukan merpati aja yang tidak pernah ingkar janji ya, tapi rentenir juga. Tapi jangan samakan merpati dengan rentenir. Geng. Kalau kita akhirnya berujung begini ya, geng, dan tiba-tiba rentenir itu ngamuk karena kita nggak bayar. Toh pada akhirnya nama kita malu kan di kampung, di tetangga kita malu. Karena apa? Yang utang. Jauhkan diri kamu daripada rentenir, geng. Jangan sampai deh. Aku aja kayak gini, aku di saat-saat seperti ini, aku cuma bisa mengharapkan sama saudara, ataupun mungkin aku ada menawarkan sesuatu yang namanya jasa, tapi aku diupah gitu. Ya, mending begitu kan, daripada aku cuma diam dan aku gak punya uang, akhirnya aku pergi ke rentenir, dengan jaminan sertifikat, wah, habis di rumah. Jangan sampai lah. Dan aku tuh menginikan banget loh dengan hatiku. Aku menjauhi banget yang namanya hutang, maupun itu yang namanya hutang dengan rentenir ataupun hutang sama teman. Karena pada sejatinya hutang itu yang akan memberi jarak antara kita, antara si penghutang dengan yang berhutang. Iya kan? Di saat kita nggak mampu bayar, lalu orang menagih, dan kemudian terjadilah cekcok, dan akhirnya yang dulu kita bersahabat, kita dekat, dan akhirnya putus persahabatan ini dan hilang entah kemana. So what? Ya, bagaimanapun, geng, kita harus bisa untuk sadar sendirilah. Aku aja sih gak pengen ngutang-ngutang. Aku seadanya ya. Seadanya. Kalau memang aku ada segini, aku pengen makan ya, kalau bisa aku tahan gitu. Dan ada sih, aku bisa beli sayur, ya aku bikin cemilan apa kayak dengan sayur itu, dan akhirnya aku bisa makan cemilan kan, kenyang juga, daripada pengen dilihat orang kita, wah kita hebat, kita mantap, tapi uangnya datang dari ngutang. Please deh, gak usah. Yang ujung-ujungnya sih nama kita juga malu kan. Akhirnya yang namanya gosip itu akan beredar sana sini. Kita malu. Jadi jika memang ada yang penagih, kemudian dia si A ngutang sama aku gini, akhirnya kita nama kita tersebar, kita telah ngutang. Kita agak perlu marah ya. Kita harus sadar pada diri kita sendiri, karena kita juga yang gak mau bayar. Ya, itulah, geng. Rentenir tak pernah ingkar janji. Jangan pernah deh. Bahkan bukan rentenir aja ya, geng. Ada juga sih, aku pernah menemuin orang, dia itu menjadi calo rentenir. Jadi dia berupaya untuk menawarkan, kamu mau ngutang nggak di sini. Nanti gini. Si calo kan. Jadi si calo ini yang melakukan bayar transfer. Jadi si rentenirnya sih ngotak-ngotak aja di rumah, nunggu duit datang. Jangan sampai deh, geng. Semoga aja kita semua gak akan pernah jatuh ke pelukan rentenir. Karena jika kita harus jatuh ke pelukan rentenir, geng, penyesalan itu udah pasti ada, kekhawatiran itu udah pasti ada, bayang-bayang itu sudah pasti ada. Tiap malam kita mikiran, ini rentenir, kita nggak punya uang gini, ya kan? Jadi
Kita gak perlu untuk berasumsi loh geng pada diri kita, aku bekerja juga, aku punya gajinya segini, mending aku ke rentenir dulu begini. Sudahlah, jangan dipaksakan. Apapun itu, kamu pengen beli apa, uangnya gak cukup, gak perlu ngutang, mending ditabung, sabarlah sebentar, menunggu sampai uangnya datang, pas kecukup, menunggu gajian berikutnya ya kan. Dan kita harus bersiap untuk tidak terlalu foya-foya kalau kita pengen beli sesuatu. Terkadang ada juga sih orang yang hanya pengen dipandang orang lain bahwa dia mampu, padahal kan udah punya pekerjaan, gajinya gak cukup untuk beli sesuatu hal yang pengen dia perlihatkan kepada orang banyak. Akhirnya dia pergi ke rentenir. Sakit ya kalau kita harus berada di pelukan rentenir ya. Karena rentenir itu tidak akan pernah ingkar janji. Jangan sampai diri kita jatuh ke pelukan rentenir. Ini menyakitkan lagi. Dan apalagi yang namanya hutang, mendingan tuh gak usah. Mending kita tahan diri kita aja. Kalau kita nggak punya uang ya udah kita stay di rumah. Ya kan, kita gak punya apa-apa, ya udah stay di rumah aja. Kan kita nggak akan mati juga kalau kita nggak makan, kita nggak akan mati juga kalau kita nggak jalan-jalan, kita nggak akan mati juga kan kalau kita tidak punya barang-barang mewah, ya kan? Toh masih ada satu hal yang bisa menghidupkan kita, yaitu air. Kita nggak bisa makan ya, udah minum air aja ya kan. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa lagi, berdoa kepada Tuhan bahwa kita pengen punya ini punya itu, berikan rezeki. Jangan, gak ada salahnya sih kita berdoa sama Tuhan ya kan, karena berdoa itu adalah wajib agar bisa membuat kita tenang, agar kita tidak jatuh ke pelukan rentenir. Ya udah geng, jangan sampai diri kamu untuk jatuh ke pelukan rentenir ya. Dan makasih udah nonton. Dadah, thank you.